wajah-Mu. Ini hati kami Tuhan. Dan bersama ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap
Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Saat ini Tuhan, Kau harapan apapun keadaan kami, Engkau Tuhan Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, di saat kami berada di dalam lembah kekelaman, Engkau adalah Allah Immanuel. Engkau Tuhan Allah yang selalu menyertai setiap kami. Yes Tuhan, harapan, Engkau adalah harapan dalam kesesakan kami Tuhan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sekira perkara biarkan saat ini dimanapun kami berada Tuhan, penuhi hati kami dengan haus dan lapar akan hadirat-Mu Yesus. Penuhi Tuhan. Sekira perkara hina perkara sekina perkara hina perkara sekira perkara. Haleluya Tuhan. Mengucap syukur untuk hari ini. Dimanapun kami berada Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hati kami. Berkati setiap hati semua Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada. Kami siap Tuhan dan kami siap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, siap teman-teman Next Gen yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Bagaimana kabarnya? Kita mengucap syukur bahwa sudah ada PAW yang luar biasa. Kita sudah dijamah oleh Tuhan, oleh tim Praise and Worship yang luar biasa. Dan sebelum kita akan dengarkan firman, dan hari ini adalah tema yang sangat luar biasa, dating and marriage. Dan saya percaya bahwa firman ini akan memberkati kita semua dan mempersiapkan kita menjadi lebih baik. Dan saya akan mimpin dalam doa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur bila hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, jamah setiap hati kami tempat ini. Persiapkan kami ya Tuhan, sebab kami tahu masa depan yang gilang gemilang, masa depannya penuh dengan kemenangan. Sudah Kau persiapkan kami, jodoh, pasangan hidup, pernikahan yang bahagia ya Tuhan, pacaran yang berbahagia pula ya Bapa, telah Engkau sediakan setiap pada kami. Kami mengucap syukur ya Bapa, kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan, syukur hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom siap teman-teman. Hari ini ada sesuatu yang penting bahwa
Ketika kita sudah menerima Yesus, itu adalah keputusan yang paling penting ketika kita mengaku dengan mulut kita. Kita percaya bahwa Yesus sudah menebus dosa kita dan setiap apapun keterpurukan kita. Dan keputusan berikut yang menurut saya paling penting dalam hidup ini, yaitu bagaimana cara kita ketika kita memilih pasangan hidup. Bagaimana kita berpacaran, bagaimana kita bernikah. Karena saya percaya bahwa ini semua akan mempengaruhi seluruh hidup kita. Apakah kita akan mendatangkan masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang bahagia, atau masa depan yang berikutnya benar-benar kita sedih, penuh dengan tekanan, beban, dan kita stres. Dan saya percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan kita kebahagiaan. Tuhan sudah menyediakan kita pasangan, Tuhan sudah menyediakan kita pacaran yang diberkati, pernikahan yang nanti ujungnya setiap goal. Saya ingin memberikan kita value yang benar, visi, bahwa goal kita salah satu goal yang harus kita capai ketika kita menikah, kita jaga hidup kita dengan benar, yaitu ketika kita nanti punya anak, kita punya anak-anak yang diberkati, anak-anak ilahi, keturunan yang takut akan Tuhan. Dan saya percaya juga bahwa pernikahan yang bahagia harus dimulai dengan pacaran yang kudus. Pacaran yang benar, pacaran yang sama-sama dewasa. Dan kita semua ingin itu semuanya, bukan hanya di sosmed kita kelihatan bahagia, tapi dalamnya kita penuh dengan tekanan. Tapi saya percaya dan tahu bahwa ketika kita pacaran kita benar, pacaran kita di dalam Tuhan, menikah juga di dalam Tuhan, saya percaya bahwa akan ada masa depan yang benar-benar bahagia di dalam Tuhan. Amin, teman-teman semuanya. Dan saya tahu bahwa untuk kita mencapai ke sana, kita harus mempersiapkan diri kita terlebih dahulu. Karena saya percaya bahwa tidak mudah ketika kita berpacaran, tidak mudah untuk kita menikah. Ada banyak orang yang ketika dia single jauh lebih bahagia daripada mereka pacaran. Ada banyak orang yang berbahagia, jauh bahagia ketika mereka single daripada mereka menikah. Dan hari ini saya ingin mendorong siap teman-teman, mari kita belajar dari Ruth, apa yang dia perbuat sebelum dia bertemu dengan Boaz. Sebelum Tuhan mempercayakan anak dari Obed dan Ruth ini, seorang laki-laki namanya Isai. Isai adalah seorang papanya Daud. Dan saya percaya bahwa kita juga punya kerinduan dalam hati saya ketika saya menikah. Saya juga punya kerinduan suatu saat kalau aku punya anak, kita semua punya anak. Saya percaya bahwa ada anak-anak yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk dipakai Tuhan seumur hidupnya. Yang percaya katakan amin. Dan mari kita buka di Ruth, apa yang bisa kita pelajari. Di Ruth pasal yang pertama ayat 14 sampai dengan 21. Rut pasal yang pertama ayat 14 sampai dengan 21 dikatakan seperti ini. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku bakal lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gempar seluruh kota itu karena mereka dan perempuan-perempuan berkata Naomi itu. Tapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Marah, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang baik kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Hari kita akan belajar Sebelum Rut mengalami ketika dia bertemu dengan Boaz dan dia punya anak-anak, dia punya orang-orang yang luar biasa yang bersama dengan Rut. Apa yang perlu kita bereskan adalah masa-masa single kita. Saya percaya bahwa ketika masa single kita benar dan kita bertemu dengan orang-orang yang benar pula, pacaran kita, pernikahan kita akan diberkati oleh Tuhan, kita akan mengalami kebahagiaan. Tapi apa yang perlu dibereskan oleh Rut? Pelajaran apa yang kita bisa ambil yang pertama adalah luka di masa lalu kita harus dibereskan. Naomi pahit sekali dengan Tuhan. Ketika Naomi pergi, seluruh anaknya meninggal, 2 anaknya meninggal, dan 1 menantunya juga meninggalkan dia, hanya tinggal Rut. Naomi punya pandangan bahwa hidupku sudah sangat pahit karena Tuhan sudah melakukan banyak perkara yang benar-benar tidak adil. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, Naomi boleh pahit, tapi Rut tidak pernah pahit. Apa yang harus kita pelajari dari Rut ini?
Ruth melihat Naomi begitu tidak sempurna. Ruth melihat Naomi begitu pahit dalam hidupnya. Tapi apa yang dialami oleh Naomi, apa yang menjadi respon Naomi, tidak menjadi respon dari seorang namanya Ruth. Ruth benar-benar membereskan masa lalunya, bahwa orang tuanya hancur, orang tuanya pahit, bukan berarti anaknya harus ikut pahit. Hari ini apa sih aplikasinya, bahwa dalam hidup ini kita bisa melihat bahwa kita begitu bisa rentan terluka oleh papa mama kita. Bagaimana cara kita melihat pernikahan mereka? Mungkin kita sering berkata bahwa papa mamaku sering bertengkar, papa mamaku sering cekcok, papa mamaku sering saling memukul, papa mamaku sering saling menghina. Mamaku pahit terhadap papaku pahit terhadap mamaku. Dan apa yang kita bisa lihat dari Ruth, bahwa Ruth tidak mengalami sedikit pun rasa pahit terhadap orang tuanya. Apa yang kita bisa bereskan yaitu masa lalu kita, bahwa pernikahan orang tuamu mungkin tidak bahagia, tapi itu tidak menentukan pernikahanmu di masa depan. Pernikahan orang tuamu boleh bercerai, tapi saya percaya bahwa masa lalu itu tidak akan pernah bisa berdampak kalau kita bisa menang terhadap ini. Karena saya percaya bahwa Tuhan sudah merencanakan rencana yang sempurna. Tuhan sudah merencanakan rencana yang diberkati, asalkan kita mau benar-benar deal terhadap masa lalu kita. Bahwa pernikahan orang tua kita, pernikahan mereka hancur, bukan berarti kita juga ikut pahit. Tapi kita harus belajar bahwa orang tua kita tidak sempurna. Dan aku tidak pernah bisa menghakimi orang tua dan meminta orang tua berubah. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Yaitu aku mau belajar suatu saat nanti ketika aku dewasa. Suatu saat kalau aku nanti pacaran. Suatu saat kalau aku nanti menikah. Aku tidak mau menjadi sama seperti papa mama saya. Papa mama kita. Amin. Karena saya percaya bahwa ketika banyak hal yang dialami oleh Naomi membuat benar-benar pahit. Banyak hal yang dialami oleh papa mama kita, bukan berarti kita juga harus pahit. Tapi kita harus tetap bisa belajar. Pernikahan mereka tidak sempurna dan haruslah kita belajar. Amin. Teman-teman semua next gen. Dan saya percaya bahwa apa lagi yang kita bisa bereskan, luka masa lalu kita apa yang bisa kita bereskan, yaitu kita tetap menghormati orang tua kita. Saya percaya bahwa tidak lantas ketika pernikahan mereka tidak sempurna, pernikahan mereka bukan menjadi teladan yang baik, pernikahan mereka bukan menjadi figur yang sempurna, tidak lantas kita itu layak menghakimi dan tidak menghormati. Dan ini harus dialami oleh Ruth sebelum dia bertemu dengan Boaz. Ini harus dialami oleh kita semuanya dalam masa single. Kita harus benar-benar bisa pulih terhadap masa ini, terhadap apa yang kita lihat setiap hari, apa yang kita rasakan. Kita harus benar-benar pulih dan kita harus menjadi seorang yang dewasa yang sama seperti Ruth. Bahwa dia bisa memenangkan hal ini, dia bisa membuat hatinya tenang, dia bisa mengampuni semua orang tuanya, dia bisa mengampuni semuanya. Ruth tidak terpengaruh sedikit pun oleh apa yang dikatakan oleh Naomi. Ruth tidak terpengaruh oleh apapun terhadap orang tuanya. Dan saya percaya bahwa kita punya Yesus yang menjadikan kita itu orang-orang yang dewasa. Dan hari ini saya boleh berkata bahwa tidak akan ada pacaran yang berbahagia. Tidak akan pernah ada pacaran yang bisa dibahagia, membuat kita bersuka cita, membuat kita damai sejahtera. Bila kita memulai pacaran kita dengan luka dan motivasi yang salah. Dan luka yang punya potensi yang bisa menyakiti hati Ruth yaitu Naomi, pernikahan dari papa mamanya. Kepahitan yang harus dia rasakan, teladan yang tidak bisa diikuti. Dan saya tahu bahwa teman-teman kita semuanya di next gen, saya tahu bahwa tidak ada orang tua yang sempurna, ada banyak orang tua yang bercerai, ada banyak orang tua yang sakit, ada banyak orang tua yang terluka. Tapi saya percaya bahwa bukan karena orang tua kita luka dan kemudian kita harus benar-benar juga terluka. Tapi kita harus berdewasa menyingkapi luka itu dan kita tidak terpengaruh dan kita tetap punya prinsip yang benar, punya hati yang benar, yang percaya. Mari kita semua katakan amin. Dan ketika kalian semua nanti berpacaran yang bahagia, kita jangan sampai memulai dengan motivasi yang salah juga. Bahwa ketika aku pacaran kenapa? Daripada aku jomblo. Mumpung ada yang mau. Mumpung ada yang ngejar aku. Kalau mamanya nggak ada yang ngejar aku sendiri. Itu dari satu motivasi yang salah. Karena mumpung ada yang perhatian sama aku. Setiap hari aku ditanya, sudah makan belum? Mumpung ada yang kangeni aku. Setiap hari aku benar-benar dikasih makanan. Benar-benar semuanya disediakan. Aku diajak jalan. Mumpung ada yang bisa tak manfaatkan. Mumpung ada laki-laki atau cewek yang mau.
Jangan sampai kita punya motivasi yang salah dan itu mendorong kita untuk berpacaran. Dan tekanan media sosial, apalagi waktu Valentine. Ada banyak orang sudah bergandengan tangan, update di IG story. Teman-teman kita semua sudah bergandengan tangan. Banyak orang-orang yang sudah naik motor tidak sendiri tapi berdua, naik mobil tidak lagi sendiri tapi berdua. Banyak orang jalan ke mall bergandengan tangan. Kemudian gara-gara itu kita akhirnya tidak sabar karena tekan yang begitu hebat, akhirnya aku memutuskan pacaran. Percayalah pada saya bahwa tidak akan pernah ada pacaran yang berbahagia bila kita memulai dengan luka dan motivasi yang salah. Amin. Tapi akan ada pacaran yang bahagia, ada pernikahan yang diberkati, ada pernikahan yang kudus ketika kita memulai segala sesuatunya dengan dewasa. Ketika kita single. Amin. Dan saya percaya bahwa ketika kita dewasa, kita bisa deal, kita bisa memenangkan semua luka terhadap masa lalu kita dan kita diobati dengan benar. Saya percaya bahwa itu adalah awal yang baik untuk kita bisa memulai pacaran dan menikah dengan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari Naomi? Yang pertama, luka masa lalu harus dibereskan. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari Ruth, maksud saya, yaitu komitmen kepada Tuhan. Alkitab berkata di ayat yang ke-16, Ruth berkata dengan jelas, tapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pula dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Sebelum dia berkomitmen kepada manusia, dia berkomitmen terlebih dahulu kepada Tuhan. Karena saya percaya bahwa tidak akan pernah ada satu orang pun, dalam tanda kutip, tidak satu orang pun yang bisa memulihkan kita sebelum kita berjumpa dengan Tuhan terlebih dahulu. Dan bagaimana kalau dengan Tuhan yang sempurna saja kita tidak bisa berkomitmen, bagaimana dengan pasangan kita? Kalau dengan Tuhan saja yang benar-benar dia sempurna, dia begitu baik, tidak bercacat, tidak bercela, kita saja tidak bisa berkomitmen, kita tidak bisa setia. Jangan tanya bagaimana kita bisa berkomitmen terhadap manusia, pasangan kita ke depan, kalau nanti pasangan kita tidak sempurna. Kalau dengan Tuhan saja kita tidak mampu, bagaimana kita dengan manusia? Dan Ruth sudah mengajarkan kepada kita semuanya, sebelum dia ketemu dengan Boaz, dia komitmen terlebih dahulu, apapun yang terjadi, aku tidak mau tinggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan harus tetap menjadi Tuhanku. Allah Yesus harus tetap menjadi Yesus sampai selama-lamanya. Bukankah itu teladan yang harus kita pelajari? Itulah komitmen yang luar biasa. Karena suatu saat ketika nanti kita pacaran, suatu saat nanti ketika kalian menikah, kalian akan dihadapkan dengan komitmen yang sama. Bukan karena sesuatu yang baik. Ruth mengalami komitmen ini ketika dia mengalami tidak ada masa depan. Suaminya sudah meninggal, Naomi sudah tua, dan dia diajak ke pulang, dan dia tidak tahu apa yang terjadi, dia nggak tahu apa yang akan ke depan, dia tidak tahu masa depannya seperti apa. Tapi inilah yang kita pelajari bahwa meskipun Ruth tidak tahu masa depannya, meskipun Ruth tidak tahu ke depan mau seperti apa, dia tetap berkomitmen kepada Yesus. Bukankah hal ini yang harus kita pelajari bahwa nanti ketika kita menikah, mungkin aku tidak tahu apa yang terjadi ke depan, mungkin nanti akan ada masalah yang besar, mungkin akan ada masalah perekonomian, keuangan, mungkin ada masalah kesehatan, tapi tidak membuat aku tidak berkomitmen, tapi aku tetap berkomitmen dengan setia terhadap pasanganku. Yang percaya katakan amin. Dan ini kita harus pelajari bahwa komitmen kepada Tuhan terlebih dahulu. Jangan jadikan pasangan kita adalah berhala. Jadikan Yesus tetap satu-satunya Allah dalam hati kita meskipun kita sudah menikah, meskipun kita nanti berpacaran. Kenapa? Karena ketika kita jadikan pasangan kita berhala, karena ketika kita jadikan pasangan kita itu adalah Tuhan atas hidup kita, percayalah bahwa kita akan semakin banyak mengalami konflik. Karena yang diinginkan pasangan kita seringkali itu bertentangan. Tapi kalau sama-sama kita bertumbuh, berkomitmen bersama dengan Yesus, kita sama-sama menuju ke arah Yesus, kita sama-sama bertumbuh menuju ke arah Yesus, percayalah bahwa kita akan semakin dewasa. Dan ketika dipertemukan, ketika pacaran, ketika menikah, semuanya akan jauh lebih baik. Dan percayalah bahwa manusia ketika suatu saat ketika saya punya cewek, dan kemudian cewek itu tak jadikan berhala, tak jadikan saya jadikan Allah di atas hidup saya. Apapun yang dikatakan cewek saya dengar, apapun yang dikatakan cewek saya mau. Percayalah bahwa kita akan menjadi yang cewek inginkan, bukan seperti Yesus inginkan. Dan ketika hal itu terjadi, kita akan rawan terhadap konflik. Dan saya ingin mendorong kita semuanya bahwa ketika nanti kalian punya pacar,
ketika kalian menikah, kalian tetap jadikan Yesus adalah Allah dalam hidup kita. Karena tidak ada satupun tempat, karena tidak satupun pribadi yang bisa menggantikan Yesus dalam hidup kita. Karena saya percaya bahwa ini adalah awal yang harus kita benar-benar mengerti, fondasi yang tepat. Kalau kita tidak berkomitmen kepada Yesus, percayalah bahwa akan ada banyak masalah ke depan, akan ada banyak masalah di mana kita tidak akan bisa selesaikan itu. Tapi saya percaya ketika Yesus ada dalam kita dan kita ada dalam Yesus, sebesar apapun nanti masalah dalam pernikahan, sebesar apapun nanti masalah dalam pacaran, saya percaya bahwa kita akan diberikan kekuatan kepada Tuhan untuk menang, untuk menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan amin. Dan kenapa saya ingin berkata bahwa komitmen kepada Tuhan adalah hal yang penting? Karena saya ingin juga kita semuanya kita berubah, bukan karena pasangan kita. Karena perubahan, karena pasangan kita, itu dia akan menghasilkan perubahan yang abadi. Ketika kita berjumpa dengan pasangan, kita berubah. Tapi ketika kita tidak bersama dengan pasangan, kita akan menjadi orang yang sama. Tapi yang saya percaya, ketika kita bertemu dengan Yesus, ketika kita berkomitmen terhadap Yesus, saya percaya bahwa kita akan berubah menjadi lebih baik. Amin. Dan terakhir, saya ingin bagi adalah yang ketiga, di Rut pasal yang ketiga ayat ke-11. Rut pasal yang ketiga ayat 11 dikatakan seperti ini. Oleh sebab itu anakku janganlah takut. Ini bos berkata kepada Rut. Oleh sebab itu anakku janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Alkitab berkata dengan jelas bahwa sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Luar biasanya. Kenapa kok dia bisa punya perempuan yang baik-baik? Yang ketiga harus kita jaga, yang harus kita benar-benar persiapkan, yaitu reputasi atau nama baik kita. Nama baik kita menentukan nanti kepada siapa orang-orang yang akan mendekat kepada kita. Nama baik kita akan menentukan kepada siapa nanti masa depan kita mau seperti apa. Karena nama baik kita, setiap pilihan-pilihan yang kita buat akan menentukan apakah kita menjadi orang bertanggung jawab atau tidak. Apakah kita menjadi orang yang benar atau tidak. Dan Rut sudah membuktikan bahwa Rut sudah menjaga hidupnya dengan baik. Rut menjaga hidupnya bukan hanya satu kampung. Alkitab berkata bahwa setiap orang di kota itu tahu bahwa Rut adalah perempuan baik-baik. Artinya apa? Di luar, bukan hanya di gereja. Saya berkata bahwa Rut bukan hanya dikenal baik di gereja. Karena orang baik di gereja itu banyak. Tapi tidak semua orang bisa baik di luar gereja. Tapi Rut sudah membuktikan bahwa ketika dia sudah membereskan masa lalunya, Rut sudah menang, dia berkomitmen kepada Tuhan, meskipun dia bisa melihat orang tuanya tidak sempurna, pahit, apa semuanya, tidak mempengaruhi hatinya, dia bersikap dewasa, dia menjadi pribadi yang siap. Kemudian yang kedua, dia berkomitmen kepada Tuhan. Yang ketiga, dia jaga reputasinya dengan baik. Artinya apa? Hati-hatilah ketika kita berpacaran, kita nggak punya, saya ingin berdoa buat kita semuanya. Saya merindukan bahwa kita hanya pacaran sekali, kan hanya pacaran sekali yang kemudian menikah. Tidak punya mantan yang banyak, tidak tembak kanan kiri, tidak tembak yang banyak, semuanya ditembak, all you can eat, semuanya di halo sayang, di broadcast, semuanya yang balas yaitu akan jadi sama saya. Saya berpikir jangan sampai kita punya reputasi yang seperti itu. Reputasi apa yang perlu kita jaga? Kalau kita sekolahlah dengan yang baik, jangan mencontek, sekolahlah dengan yang benar, belajarlah dengan rajin. Kalau kita bekerja, bertanggung jawablah, setialah, bekerjalah dengan keras. Karena itu yang akan menentukan kepada siapa nanti pasangan kita akan mendekat. Kalau kan orang yang nakal, kalian akan bertemu dengan orang yang nakal. Tapi kalau kan orang yang baik, percayalah bahwa semua orang yang baik akan melekat kepada kalian. Dan hari ini, saya ingin berkata bahwa jangan sampai kita dapati bahwa kita menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau kalian laki-laki, kalau kalian benar-benar kalian sudah dewasa, kalian benar-benar komitmen kepada Tuhan, dan kalian sudah siap untuk berpacaran, jangan jadikan wanita itu sebagai objek seks, objek memuaskan hawa nafsu kalian. Karena percayalah bahwa kalau kita punya hati yang seperti itu dan kita tidak menghargai wanita, kalau kita tidak mencintai wanita, percayalah bahwa tidak akan pernah ada pernikahan yang bahagia, tidak akan pernah ada masa depan yang bahagia, tidak akan pernah ada pacaran yang bahagia.
Kenapa? Karena kita hanya menginginkan tubuhnya, karena tidak pernah menginginkan hatinya. Karena apa yang kita inginkan hanya memuaskan hawa nafsu saja. Percayalah bahwa kalau kita punya reputasi yang seperti ini, kita akan kemana-mana. Apalagi juga yang laki-laki, jangan sampai kita itu menabur sesuatu yang tidak baik. Karena saya percaya bahwa Alkitab berkata dengan jelas, apa yang kita tabur, kita akan tuai. Kalau kalian sebagai seorang laki-laki, menurut saya lelaki yang sejati, lelaki yang jantan, lelaki yang benar adalah lelaki yang tidak mempermainkan wanita. Karena ketika lelaki itu mempermainkan wanita itu tersebut, menurut saya, lelaki itu bukanlah sebuah sosok pemimpin, sosok imam, sosok orang yang dewasa. Dan lelaki itu adalah lelaki yang kekanak-kanakan. Jangan sampai kita menjadi laki-laki yang seperti itu. Laki-laki yang tidak bisa diandalkan. Laki-laki yang benar-benar seharusnya menjadi pemimpin, tapi tidak menjadi pemimpin, tapi menjadi batu sandungan. Dan saya berdoa untuk setiap teman-teman next gen, semuanya tidak ada laki-laki yang seperti itu. Yang percaya katakan amin. Semuanya di sini baik. Semuanya di sini bukan pribadi yang benar-benar memanfaatkan wanita, atau pribadi yang kalau orang kaya, kita manfaatkan duitnya. Tapi saya percaya bahwa di sini adalah laki-laki yang punya hati yang besar, yang punya reputasi yang baik, yang punya nama baik, yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Amin. Begitu dengan yang wanita. Jangan sampai kita menjadi seorang wanita-wanita yang bucin. Jaga hati kalian dengan baik-baik. Jangan sampai menjadi wanita yang mudah jatuh cinta. Kan ada satu cowok yang benar-benar perhatian, yang sering kasih terang bulan lah, sering kasih martabak, tanya sudah makan, dan kemudian hati kalian kemudian langsung terbang, kemudian kalian jatuh cinta, menerima cinta semuanya. Masa-masa inilah masa-masa yang penting. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Masa-masa ketika kalian SMA, masa-masa ketika kalian SMP, bahkan kuliah, adalah masa-masa yang akan menentukan kalian ingin punya reputasi yang seperti apa. Karena saya percaya bahwa kalau hari ini kita punya pilihan yang dewasa, kalau hari ini kita punya pilihan yang bijaksana, itu akan menentukan masa depan kita, bahwa nanti kita nggak akan ada rasa menyesal. Kita akan punya cacat celah. Tapi jagalah baik-baik segala reputasi kita yang wanita. Jangan sampai tidak ada satu orang pun, saya berkata hari ini, tidak ada satu orang pun yang boleh melihat kalian telanjang, yang boleh menjamah tubuh kalian, yang boleh berhubungan intim sampai kalian menikah. Tidak ada laki-laki, semua bahkan kalian secinta apapun, sepercaya apapun terhadap laki-laki. Saya ingin berkata kepada setiap wanita-wanita di next gen, tidak ada satu orang pun yang boleh menjamah kalian, melihat kalian telanjang, ataupun berhubungan intim sebelum kalian menikah. Itu adalah pattern, itu adalah prinsip yang harus kita pegang teguh. Tidak ada satu orang pun yang boleh sampai menikah. Kalau ada seorang cowok yang datang kepada kalian, kemudian kalian meminta foto, meminta video, kemudian meminta seks, saya bisa berkata bahwa cowok tersebut tidak mencintai kalian. Karena cowok yang mencintai kalian akan menjaga kalian sampai menikah. Karena cowok yang mencintai kalian tidak akan berlaku hal yang seperti itu. Amin. Dan saya ingin mendorong, saya ingin benar-benar menancapkan ini benar-benar dalam hati kalian. Ingatlah baik-baik. Karena hal ini sering terjadi, bahkan orang tua tidak pernah tahu. Hari ini saya sebagai gembala kalian, saya sangat mengasihi kalian. Jangan sampai kalian sebagai seorang wanita, ada satu pria yang melihat tubuh kalian sebelum menikah. Itu adalah prinsip yang jelas, itu adalah penjagaan yang jelas. Detik ketika ada seorang pria ingin lihat tubuh kalian, detik itu kalian tahu bahwa pria tersebut bukanlah pria yang bertanggung jawab dan bukan pria yang baik. Dan inilah reputasi yang kita jaga, nama baik yang kita jaga. Jangan sampai kita menjadi wanita yang gampangan, jangan sampai kita menjadi cowok yang gonta-ganti mantan, sehingga kita punya reputasi yang buruk. Hari ini saya berkata bahwa jangan sampai kalian benar-benar ditipu oleh iblis terhadap hal ini. Karena detik pertama kita melakukan itu akan terekam sampai dengan masa depan kita. Akan ada perasaan bersalah, akan ada perasaan yang hancur, akan ada perasaan di mana itu tidak layak, akan ada perasaan intimidasi luar biasa dari iblis. Hari ini saya ingin mengingatkan kita semuanya, apalagi terutama yang cewek. Tidak ada satupun di sini kita yang punya reputasi yang buruk, tapi semua reputasi kita akan jaga dengan baik. Ketika kita pacaran, ketika kita menikah, sampai
kita bisa menjadi teladan ketika anak-anak yang dilahirkan menjadi anak-anak yang bahagia. Kenapa? Karena kita sudah memberikan teladan yang luar biasa. Orang tua kita boleh gagal, tapi saya percaya bahwa kegagalan orang tua kita bisa jadikan kita pelajaran. Nanti suatu saat ketika aku pacaran, ketika aku menikah, aku bukan jadi orang yang gagal. Kenapa? Karena Yesus. Karena aku berkomitmen dengan Yesus dan Yesus sudah mengubah hidupku. Dan aku mau jaga hidupku dengan baik, dengan punya reputasi yang benar, bahwa seluruh tubuhku adalah milik Allah. Tidak ada satu orang pun yang bisa merebutnya, tidak satu orang pun yang bisa menjamannya sebelum menikah. Amin teman-teman di Next Gen. Dan saya percaya bahwa kita akan mengalami, kalian semua akan mengalami kebahagiaan yang Tuhan sudah sediakan. Hari ini saya boleh bersaksi apa yang saya sudah lakukan, apa yang saya sudah perbuat. Saya lebih bahagia, saya damai, saya tidak ada perasaan bersalah, dan saya benar-benar punya pernikahan yang bahagia. Dan saya tahu bahwa pernikahan yang bahagia, pacaran yang bahagia tidak kita terima secara otomatis. Tapi dibutuhkan dua pribadi yang dewasa, yang sama-sama saling mengasihi, yang sama-sama berlari kepada Kristus, yang sama-sama punya tujuan mengapa kita hidup, yang sama-sama sudah dipulihkan. Dan saya percaya bahwa kalian akan punya pernikahan dan pacarannya bahagia. Amin semuanya. Mari kita letakkan tangan kita di hati kita, dan saya akan berdoa untuk kalian semuanya. Bapak, aku berdoa buat setiap teman-teman yang ada di sini ya Tuhan. Aku percaya bahwa orang tua kami tidak bisa memilih orang tua. Tapi kami tahu ya Bapa, orang tua yang Kau beri adalah orang tua yang baik. Meskipun orang tua kami tidak sempurna, bahkan ada yang bercerai, bahkan ada yang suka memukul. Bukan berarti ya Tuhan, kami tidak menghormati. Kami tetap menghormati mereka. Tapi kami mau belajar tidak seperti mereka ya Tuhan. Supaya kelak ya Bapa, tidak ada hati yang disakiti. Kami punya pernikahan yang bahagia. Kami punya pacaran yang berbahagia ya Bapa. Berkati ya Tuhan siapa anak Next Gen tempat ini. Agar kami berkomitmen terlebih dahulu kepada Tuhan. Pasangan kami bukanlah berhala dalam hidup kami. Pasangan kami bukan Tuhan. Tapi kami benar-benar ya Tuhan menjadikan Engkau, Yesus, atas setiap hubungan yang akan kami jalin. Atas setiap pribadi-pribadi yang ada. Soal kami percaya Tuhan, ketika kami berjumpa dengan Yesus, ketika kami berkomitmen dengan Yesus, kami akan menjadi semakin dewasa penuh dengan hadirat Allah. Buah Roh akan kami perlihatkan. Sebab kami percaya ya Tuhan, ketika Engkau di dalam kami dan kami dalam Engkau, kami tahu ya Bapa, kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan berkati setiap teman-teman Next Gen tempat ini ya Tuhan, jadikan kami orang yang punya reputasi yang baik, bahwa kami menjaga tubuh kami dengan baik, yang cowok ya Tuhan menjaga tubuhnya juga dengan baik, bahwa semua kami ya Tuhan punya reputasi yang baik, punya nama baik, sama seperti Ruth dikenal bukan hanya di gereja baik, tapi seluruh kota tahu bahwa dia adalah perempuan yang baik-baik. Kami juga mau ya Bapakku berdoa ya Tuhan siap teman-teman Next Gen, bahwa mereka juga dikenal menjadi orang yang baik, bukan hanya di gereja, tapi di luar gereja, di sekolah mereka, di pekerjaan mereka ya Tuhan, di dalam nama Yesus ya Bapak. Dan aku berdoa ya Bapak, kalau ada di tempat ini ya Tuhan, orang sudah terlanjur jatuh dalam berhubungan seks, berhubungan intim ya Tuhan. Aku berdoa ya Bapa, biar Engkau jamah mereka dengan Roh-Mu saat ini. Dan aku percaya Tuhan masa depan masih ada dan harapan tidak hilang. Engkau Allah yang tetap akan mengangkat mereka. Bila mereka sudah pernah gagal dalam pacaran, aku berdoa ya Tuhan di dalam nama Yesus, berikan mereka kekuatan untuk bangkit. Karena aku percaya Tuhan ada berkat, ada rancangan-Mu yang adil dan damai sejahtera bagi orang-orang yang tak pernah putus asa ya Tuhan. Berkati mereka semua ya Tuhan. Hadirat-Mu menguatkan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Aku mengasihi ya Tuhan setiap teman-teman Next Gen. Dan aku berdoa untuk kepada mereka. Kebahagiaan menjadi milik mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus ya Tuhan. Angkat kedua tangan kalian. Terimalah berkat dari Bapa. Kasih yang menutup bungkus kalian menjadi pribadi yang utuh. Di dalam nama Yesus, dan terimalah berkat dari karakter Kristus yang penuh atas hidup kalian, berkuasa dalam perkataan dan perbuatan, dan terimalah berkat dari Roh Kudus yang menolong, menghibur, mengisapkan kalian semua dan menjadikan umat lebih daripada pemenang. Berkati ya Tuhan ciki kami, berkati ya Bapa siap pemimpin-pemimpin kami, berkati ya Tuhan Next Gen ini, pakai Next Gen ini ya Tuhan untuk kami bisa melihat ada pemulihan, ada kedewasaan, ada kasih terhadap Tuhan dan kasih terhadap sesama, dan ada urapan mengalir untuk generasi ini dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. See you next week and God bless you.